Beberapa tahun lalu, Liga Super Cina menghebohkan dunia dengan saga transfer banyak pesepak bola kelas atas dunia. Kini, pada 2022, sisa-sisa sensasi itu tidak terlihat di Liga Champions Asia. Sejak tahun lalu, seluruh wakil Cina jadi bulan-bulanan di fase grup. Itulah gambaran klub-klub dari Cina ketika tampil di Liga Champions Asia musim ini. Padahal pada tahun 2020, dalam daftar koefisien di Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Liga Super Cina memiliki poin 100.000. Itu artinya Liga Cina berada di posisi paling atas. Di belakang negeri tirai bambu tersebut terdapat Liga Qatar, diikuti Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Iran. Sementara Thailand jadi yang terbaik di Asia Tenggara dengan 51.189 poin atau berada di peringkat 8 Asia. Posisi tersebut membuat Cina memiliki hak mengirimkan 3 wakil otomatis ke fase grup dan 1 melalui playoff. Jumlah itu sama dengan Jepang dan Arab Saudi. Dari posisi ini terlihat bahwa Cina merupakan salah satu unggulan di Liga Champions Asia. Lantas, mengapa Cina saat ini seakan tak berdaya? Sebenarnya fenomena ini sudah terjadi sejak tahun lalu ketika klub-klub Cina tidak lagi menjadikan Liga Champions Asia menjadi prioritas prestasi mereka. Bahkan tahun ini mereka cenderung lebih ogah-ogahan mengikuti kompetisi elit Asia tersebut. Untuk Liga Champions Asia 2022, Cina awalnya mengirimkan Shandong Taishan selaku juara Liga Super Cina dan Piala FA 2021. Lalu Shanghai Ford dan Guangzhou Evergrande di peringkat kedua dan 3, sedangkan Changshu Yatai yang finish di posisi keempat akan melalui babak playoff terlebih dahulu. Kemudian hal mengejutkan terjadi, gelombang ketiga COVID-19 melanda Cina setelah drawing dilakukan AFC. Akibatnya Changshu Yatai memutuskan mundur, kemudian disusul oleh Shanghai Ford. Ya, pandemi virus corona yang tak ada hentinya membuat pemerintah Cina menerapkan kebijakan ekstrim dengan mewajibkan siapapun yang berpergian dari luar negara Cina untuk mematuhi aturan 21 hari karantina. Hal tersebut jelas berpengaruh pada agenda internasional klub-klub mereka. Belum lagi Liga Champions Asia musim 2022 yang digelar terpusat di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Malaysia, dan Vietnam, ternyata bergulir bersamaan dengan jadwal liga domestik mereka, yaitu Chinese Super League. Hal tersebut semakin membuat klub-klub Cina harus menentukan prioritas mereka. Liga Super Cina atau Liga Champions Asia. Dengan mundurnya 2 wakil Cina musim ini, Cina hanya menyisakan Guangzhou FC dan Shandong Taishan. Sebenarnya dengan 2 wakil, tidak masalah bagi Liga Super Cina untuk menunjukkan statusnya sebagai kompetisi peringkat atas Asia. Jika diingat, Shandong Taishan di masa lalu pernah ditangani Steven Gunnar Eriksson hingga Andre Villas-Boas. Klub ini juga pernah dibela Asam Wajian. Sementara Guangzhou jauh lebih mentereng reputasinya. Mereka adalah juara Liga Champions Asia 2013 dan 2015. Mereka pernah bersama pelatih top seperti Marcelo Levy dan Fabio Cannavaro. Bahkan Alessandro Diamanti, Alberto Gilardino, Lucas Barrios hingga Paulinho sempat bermain untuk Guangzhou. Namun itu dulu, sekarang keadaan Shandong dan Guangzhou berbalik 180 derajat akibat kebijakan pandemi. Selain pandemi, faktor lainnya yang membuat kualitas Liga Super Cina terus menurun adalah akibat krisis keuangan yang melanda hampir semua klub Cina, sebagai akibat dari investasi gila-gilaan di masa lalu. Salah duanya adalah Shandong dan Guangzhou yang kolaps. Mereka menjual pemain-pemain dan pelatih kelas dunia yang dulu pernah membuat Liga Super Cina menuai decak kagum. Bahkan krisis di Guangzhou jauh lebih parah. Ambruknya Evergrande Real Estate Group sebagai perusahaan induk telah membuat The South China Tigers tampil ala kadarnya di LCA dalam 2 musim terakhir. Mereka menampilkan pemain-pemain lokal, beberapa di antaranya berstatus anggota skuad U20. Keputusan klub Cina dengan membawa skuad muda ke Liga Champions Asia juga menyebabkan hasil yang sangat buruk. Catatan menunjukkan pada musim ini, Shandong menderita 5 kekalahan dari 6 pertandingan di grup F. Mereka menderita 24 gol dan hanya memasukkan 2 bola. Kekalahan memalukan didapat kala menghadapi Daegu FC dengan skor 0-7 dan Urawa Red Diamond dengan skor 0-5. Satu-satunya poin yang bisa mereka hasilkan adalah saat imbang menghadapi wakil Singapura, Lions City Sailor. Seperti Shandong, Guangzhou juga tampil sangat buruk, bahkan jauh lebih memalukan. Mereka menderita 26 gol dan tanpa sekalipun memasukkan dari 6 pertandingan fase grup. Kekalahan menyakitkan Guangzhou didapatkan dari Johor Darul Ta'zim 05 juga Kawasaki Frontale 08.
Ini mengulang kisah yang sama di musim lalu, ketika China diwakili oleh Guangzhou FC dan Beijing Guoan di Liga Champions Asia musim 2021. Saat itu, kedua wakil China ini juga menjadi lumbung gol untuk klub lain. Statistik ini memperkuat bahwa ini adalah periode kelam yang tidak diinginkan oleh sepak bola China, karena beberapa tahun lalu, klub-klub China sempat menunjukkan dominasi mereka di Asia. Bahkan Guangzhou FC pernah 2 kali menjadi penguasa benua ketika merengkuh gelar juara Liga Champions Asia pada musim 2013 dan 2015. Namun yang terjadi sekarang, mereka tak ubahnya hanya menjadi pelengkap kompetisi. Dan yang sangat disayangkan, keputusan mereka untuk tidak mengirimkan tim terbaik tentu mencederai prestise turnamen itu sendiri. Dan itu dia pembahasan mengenai klub-klub Cina yang menjadi lumbung gol di Liga Champions Asia musim ini. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.